poin 1 dan 2 itu biasanya ada pada proposal skripsi atau proposal penelitian. Tapi nanti teman-teman tugasnya membandingkan kalau di pedoman UIN itu poin 1 dan 5 ada atau tidak di skripsi. Ya. Saya hanya mau membahas satu persatu. Penegasan judul itu isinya apa ya? Penegasan judul itu isinya adalah peneliti itu memberikan informasi variabel-variabel yang akan diteliti dalam skripsi ataupun judul penelitian. Saya ulangi lagi bahwa variabel-variabel. Jadi penegasan judul itu bukan kata-kata yang ada di judul. Misalnya pengaruh perilaku konsumtif terhadap perkembangan generasi muda di Bandar Lampung, misalnya gitu. Maka tidak lagi melihatnya pengaruh adalah bla 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 definisinya, kemudian perilaku adalah tidak, tapi teman-teman melihat variabelnya. Variabelnya itu berarti pengaruh perilaku konsumtif, berarti perilaku konsumtif. Kemudian yang variabel Y-nya misalnya perkembangan generasi muda. Jadi tidak melihat perkembangan sendiri, generasi sendiri, muda sendiri, tapi jadikan dalam satu, karena dia satu variabel berarti perkembangan generasi muda. Jadi mendefinisikannya bukan mendefinisikan berdasarkan kata, tapi berdasarkan variabel. Ya. Saya lanjut ke slide ketiga, yang merupakan inti. Rumusan masalah itu harus ditulis secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan yang pasti ini selaras dengan judul dan latar belakang masalah gitu. Jadi kalau mau mengangkat judul dan latar belakangnya apa, maka itu yang harus dijadikan rumusan masalah. Dan di situ saya sudah membuat beberapa contoh dari statement rumusan masalah dalam bentuk kalimat. Teman-teman, untuk rumusan masalah itu kenapa harus singkat? Karena kalau tidak singkat, karena kita berada pada pola penulisan yang empiris atau ilmiah, sehingga tidak perlu kode-kode seperti bahasa saya minggu lalu, nggak perlu kode-kodean gitu, nggak perlu bahasa puitis, tapi langsung singkat dan dalam bentuk kalimat tanya gitu, yang kira-kira mencerminkan ada masalah apa yang mau diselesaikan atau dijawab. Kemudian teman-teman, tujuan penelitian itu sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh peneliti sebelum melakukan penelitian dan mengacu permasalahan. Kriteria dari tujuan penelitian itu harus selaras dengan rumusan masalah gitu. Jadi kalau rumusan masalahnya misalnya untuk bagaimana pengaruh perilaku konsumtif terhadap perkembangan generasi muda, maka tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh gitu. Jadi harus selaras dengan rumusan masalahnya, antara tujuan dengan rumusan masalah. Kemudian yang poin ke terakhir yaitu kegunaan dan manfaat penelitian. Kalau bicara manfaat penelitian, maka teman-teman perlu melihat manfaat penelitian itu adalah kontribusi atau kegunaan penelitian bagi beberapa pihak gitu. Beberapa pihak di sini bisa jadi dia internal atau eksternal peneliti. Internal peneliti itu misalnya peneliti sendiri ataupun institusi yang menaungi peneliti. Contoh misalnya kalau teman-teman berarti untuk keprodiannya, manfaat untuk teman-teman dan untuk prodi misalnya. Kemudian ada juga orang yang membagi manfaat itu berdasarkan manfaat teoritik dan manfaat praktik. Manfaat teoritik itu misalnya untuk manfaat bagi pengembangan keilmuan atau pengetahuan. Manfaat praktek itu misalnya kalau teman-teman mengambil penelitian pada objek penelitian yang misalnya berupa instansi atau institusi atau entitas tertentu, maka tentu saja penelitian teman-teman itu bermanfaat bagi entitas atau instansi objek penelitian tersebut. Jadi ada banyak aspek yang bisa dilihat dari sisi kebermanfaatan peneliti, internal eksternal peneliti, praktik dan teoritik dari penelitian
penelitian tersebut, gitu ya. Itu yang mau saya bahas untuk di perumusan masalah dan tujuan. Sampai di sini teman-teman masih terbayang? Belum Bu, yang di awal tadi Bu. Yang mana? Yang mana Fadila? Yang apa tadi, rumusan masalah yang contoh yang dari Bu tadi Bu, masih agak ambigu. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang sebelah mananya yang bingung? Rumusan masalah itu memang harus ditulis secara singkat, kemudian jelas dan mudah dipahami. Kenapa singkat dan jelas? Karena kembali lagi kita itu skripsi atau penelitian itu kan bersifat empirik, gitu ya, bersifat ilmiah, sehingga tidak perlu kalimatnya itu puitis gitu. Tapi yang penting yang penting jelas maksud dari rumusan masalah itu mau menanyakan atau menggali atau mencari jawaban apa. Gitu. Itu rumusan masalah. Kalau di kalimat di contoh yang saya berikan, contohnya, apakah kepemimpinan mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan? Itu misalnya rumusan masalah pertama. Rumusan masalah kedua, misalnya, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Itu misalnya karena melihat ada misalnya dua variabel, yaitu variabel X-nya kepemimpinan dan variabel X2-nya motivasi kerja, Y-nya terhadap kinerja perusahaan. Maka contoh rumusan masalahnya ada yang di pointer warna merah yang pertama. Teman-teman bisa melihat variabel X1 ke Y dulu, variabel X2 ke Y. Itu untuk kalimat rumusan masalahnya. Kemudian kalau ditanyakan misalnya rumusan masalah itu selain singkat tadi kan harus selaras dengan judul dan latar belakang. Iya, karena contoh misalnya judul tadi mengangkat motivasi kerja dan kepemimpinan, maka itu akan muncul di rumusan masalah gitu. Jadi harus selaras antara judul, latar belakang dengan rumusan masalahnya. Kalau judulnya mengangkat dua variabel X dan satu variabel Y, maka dua variabel X dan satu variabel Y itu bisa diurai menjadi rumusan masalah. Gimana Fadila? Cukup paham? Atau mau ada yang bingung? Satu lagi Bu, kan Ya, kalau misal X-nya banyak tuh ya Bu ya, itu harus tergantung dari otoritas dari peneliti apa enggak Bu untuk perihal banyaknya pertanyaan itu? Gini Nabila, kalau X-nya banyak, maka si peneliti itu harus bertanggung jawab atas pilihan variabel X yang banyak itu. Maka itu harus muncul di rumusan masalah. Jadi dia harus bertanggung jawab. Contoh misalnya X-nya ada 5, maka X5 itu harus muncul di rumusan masalah. Gitu. Kalau dia tidak mau memunculkan itu menjadi rumusan masalah, orang akan bertanya, kenapa di judul ada? Gitu. Kenapa ada 5 tapi di rumusan masalah X-nya kok cuma muncul cuma 1? Gitu. Nah, itu nggak selaras dengan judul gitu. Jadi kalau seperti tadi Ibu katakan, kalau X-nya ada 2, maka munculkan variabel X1 dan X2 itu dalam rumusan masalah. Teman-teman, bahkan rumusan masalah kalau yang di slide itu, teman-teman kan bisa melihat di sini yang ada dua variabel X, kepemimpinan dan motivasi, Y-nya hanya kinerja perusahaan, itu hanya saya munculkan dua pertanyaan. Variabel X1 ke variabel Y, variabel X2 ke variabel Y. Bahkan saya bisa memunculkan menjadi 3 rumusan masalah. Saya mau lihat juga lah kalau variabel X1 dan X2 ke Y bareng-bareng gimana. Nah, itu sudah beda lagi. Ibu nggak mau lari jauh ke sana, karena nanti itu akan lebih tepat kalau kita baca di pertemuan untuk membahas bab 2, kerangka teori, kerangka pikir, hipotesis. Nah, itu lebih pas di situ. Nah itu Bu yang Fadila bingungkan tadi tuh, apakah bisa seperti itu gitu, karena kan kalau dia banyak masalah otomatis kan untuk apa ya, membuat pertanyaan-pertanyaan
bisa X langsung ke Y, bisa X1, X2, atau bisa langsung X-X-nya barengan gitu. Kayak gitu Bu Ya, tadi Bu. betul Fadila. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang pasti X semua variabel X itu semua variabel X, semua variabel bahkan mau variabel X, mau variabel moderating, mau variabel intervening, mau variabel Y, itu harus muncul semua di rumusan masalah. Tapi serumit apa, sekompleks apa rumusan masalah itu mau teman-teman urai lebih jauh lagi, enggak lah, saya cuma mau lihat X1 ke Y, X2 ke Y. Saya nggak mau lihat mereka kalau bergabung berbarengan sama-sama gitu, pengaruh X tersebut terhadap Y, saya nggak mau. Itu otoritas dari peneliti gitu. Tapi setidaknya semua variabel itu harus muncul di rumusan masalah. Tapi hubungan seperti apakah yang mau teman-teman lihat itu nanti baru apa ya bahasanya, itu hak dari si peneliti mau sekompleks apa atau serumit apa rumusan masalah itu. Gitu, Fadila. Ada lagi yang lain? Cukup yang lainnya? Nggak ada pertanyaan? Makasih Bu. Sama-sama Fadila. Nggak ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau begitu saya minta tolong perwakilan dari Kosma ataupun teman-teman yang memiliki laptop, saya minta untuk men-screenshot absensi atau layar dari Google Meet, nanti di-share di grup untuk sebagai absensi hari ini. Kemudian saya akan lanjutkan teman-teman. Saya lanjutkan teman-teman dalam bentuk penugasan. Tugas yang pertama yaitu 1, saya minta untuk slide kedua itu dibandingkan antara poin 1 sampai poin 5 ada atau tidak di pedoman Winril. Ada atau tidak poin 1 sampai 5 dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi Winril. Kemudian yang poin kedua, teman-teman lihat kembali skripsi yang teman-teman sudah miliki. Teman-teman lihat di situ, baca rumusan masalah yang ada. Kemudian setelah membaca rumusan masalah yang ada, kira-kira sudah memenuhi belum bahwa rumusan masalah itu harus singkat, jelas, dan bisa dipahami serta selaras dengan judul atau latar belakang masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin teman-teman melihat tujuan penelitian. Amati tujuan penelitian yang ada di skripsi yang teman-teman miliki. Apa yang teman-teman bisa simpulkan ketika membaca tujuan penelitian itu? Kemudian yang keempat, yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada skripsi tersebut, apakah sudah memberikan uraian kontribusi internal eksternal, teoritik, dan praktik dari skripsi atau penelitian tersebut. Ada 4 ya tugasnya, nanti ditulis di folio bergaris yang sudah saya minta. Minggu depan nanti kita ketemu lagi. Untuk perkuliahan hari ini saya cuma mengambil waktu tidak lebih dari 15 menit ya. Saya mohon maaf, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya share kembali untuk bahan materi. Ada yang mau ditanya sampai sini? Cukup Bu. Oke, kalau cukup untuk teman-teman yang sudah mengcapture untuk screenshot tampilan layar Google Meet. Nggak ada, nggak perlu absen. Oke. Untuk kelas AKS,
Sudah mengambil tangkapan layar untuk ini absensi? Udah, Bu. Oke, baik kalau gitu dikirim di grup ya Fadila. Kemudian saya ada yang terlupa untuk kelas AKS. Kebetulan kelas AKS itu ditunjuk oleh Prodi. Kelas Metopen ini akan ada visiting lecturer dari Malaysia. Nanti untuk perkembangan info lebih lanjut itu akan saya komunikasikan dan akan saya nanti kita ngobrol lagi, mungkin nanti akan ada pengarahan sedikit dari saya ataupun dari Pak Zuliansah ya gitu. Karena visiting lecturer ada dosen Malaysia yang akan masuk dan mengajar selama beberapa jam gitu untuk mata kuliah metode penelitian ini. Kebetulan ibu-ibu namanya Bu Sikin, kemudian beliau akan mengambil tema yang terkait dengan metode penelitian kualitatifnya. Tapi untuk implementasi teknis seperti apa untuk teman-teman yang AKS nanti akan saya komunikasikan lebih lanjut dengan Pak Kaprodi ya. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.